Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam natis. Pada malam ini saya membahas tentang ketika berkuasaan Soeharto mulai adanya tekanan dari dalam militer bangsa ini, yaitu ke konfliknya walaupun tidak terlihat, tapi menurut analisa yang terjadi, khususnya di saat penggantian wakil presiden, di mana saat itu yang dicalonkan adalah Sudarmono sebagai calon pengganti presiden sebelumnya, yaitu Sudarmono setelah siapa ya? Setelah Umar apa siapa gitu ya. Terus berbeda dari Kusuma. Dan juga di sini mulai ada gejolak dengan dua hal yang dilakukan Soeharto, yaitu pertama, dia mengangkat Harmoko sebagai ketua Golkar, lalu mengangkat berikutnya Harmoko sebagai ketua MPR DPR. Ya, ketua Golkar dulu kenapa ketua DPR gitu. Nah, terus disinilah terjadi mulai karena Soeharto mulai tidak percaya pada militer. Akhirnya Soeharto memberikan wewenang penuh untuk pendukungan dia itu melalui Harmoko. Lalu penggantian dari Harmoko dari Darunya Wahono sebagai Sekjen Golkar, atau ketua pimpinan Dewan Golkar, lalu digantikan oleh Harmoko, diberi wewenang penuh oleh Soeharto, dan juga mengangkat dirinya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Karena mayoritas, jadi Golkar bisa menentukan kapan mereka mau menggantikan ketua Dewan DPR RI. Nah, lalu ini satu hal. Lalu yang kedua, ABRI. Soeharto waktu itu kalau nggak salah Pangamnya Tri Sutrisno dan Menhannya LB Murdani. Kalau tidak salah saya ini, kalau ada posisi yang sebetul-betulnya. Nah, tapi ada pencalonan kuat dari fraksi ABRI di DPR menolak Sudarmono sebagai bagian dari seorang wakil presiden yang dicalonkan oleh Soeharto. Nah, ini konflik yang benar-benar terbuka akhirnya, bahwa lalu juga pengangkatan beberapa jenderal yang pro kepada Islam. Soeharto mulai dekat dengan ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang dipimpin oleh Habibie. Nah, jadi akhirnya juga dari fraksi ABRI pun pecah dua. Ada yang pro LB Murdani dan ada juga pro yang Soeharto. Nah, tapi yang pro Soeharto kebanyakan orang-orang yang kalem-kalem, yang tua-tua. Dan lalu juga ada yang pro LB Murdani, ini orang-orang yang ya nekat lah istilahnya. Pokoknya fraksi ABRI harus ada dalam urunan terhadap pencalonan seorang wakil presiden yang bernama Sudarmono. Nah, tapi dalam pertemuan di ABRI sendiri, bahwa mereka menolak keberadaan
Sudarmono sebagai wakil presiden. Mereka lebih cenderung memilih orang luar dari Sudarmono. Saya lupa, bahkan ada isu di kalangan militer pun bahwa LB Murdani ingin menjadi seorang wakil presiden. Dan juga bahkan ada isu yang sangat menggetarkan bahwa LB Murdani akan melakukan sebuah coup. Ya, sumbernya udah kita nggak tahu jauh-jauh, udah tahu semua siapa dari awal. Nah, lalu juga Sudarmono juga jadi kesal dengan keadaannya karena dia ditolak oleh fraksi ABRI. Tapi ada dua fraksi yang mendukung dia, yaitu ABRI dan fraksi Golkar, dan dua partai yang super tandem Golkar ini yang selalu mengalah dan selalu kalah dalam pertandingan pemilu di RI ini. Jadi ada tiga, Golkar, PDI, dan P3 secara otomatis mendukung gerakan dari Sudarmono sebagai calon wakil presiden, sementara fraksi ABRI menolak, dan itu sebagai setengah-setengah lah. Nah, jadi ini yang terjadi konflik. Nah, disinilah mulai benar-benar konflik, benar-benar perang. Jadi benar-benar buat pernyataan. Nah, di sisi lain, bahwa LB Murdani tidak maju ke depan, dia tetap di belakang meja, di belakang layar, tapi yang bermain ini orang-orang yang baru. Nah, disinilah yang terjadi benar-benar bentrok yang sangat luas antara Soeharto dan orang-orang yang ada dalam militer. Ada sebagian isu mengatakan bahwa ini adalah hasil dari sebuah gayanya LB Murdani yang menentang keberadaan Sudarmono, atau sebagai akses saja untuk meloncat kepada Soeharto. Tapi banyak kecenderungan bahwa saya lihat bahwa walaupun katanya LB Murdani bila ada yang menjelekkan Soeharto dia marah, tapi di sisi lain juga dia juga tidak suka dengan gaya pemerintahan Soeharto yang selalu memberikan ekonomus pada keluarganya dengan sangat-sangat besar, sangat-sangat berperanan. Nah, ini juga sangat membahayakan bagi ekonomi Indonesia pada khususnya. Karena apa? Yang terjadi adalah tidak ada pemerataan ekonomi pada masyarakat. Karena apa? Segala hal yang mereka pegang itu adalah segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ini, yaitu monopoli. Dan kebijakan itu dikuasai oleh Soeharto untuk memonopoli dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. Inilah dan ini juga akan terus menjadi besar. Nah, konflik ini pun akhirnya mereda sampai Pangkostrat Kopassus mengeluarkan pasukan dan juga Kostrad mengeluarkan pasukan, tapi pada tidak terjadi apa-apa. Pada konflik ini bukan konflik frontal, tapi konflik internal dalam internal elit. Nah, jadi tetap akhirnya adanya seorang Mayor Jenderal Ibrahim Aji yang maju ke depan untuk menolak keberadaan Sudarmono sebagai calon wakil presiden. Akhirnya dipecat dari fraksi ABRI dan dinyatakan bahwa Sudarmono tetap sebagai wakil presiden dan juga mendampingi Soeharto selama 4-5 tahun ke depan. Nah, lalu LB Murdani pun tergusur dari kekuasaannya, Menhan, dan apalagi lalu dia tidak menjabat apa-apa lagi. Nah, akhirnya
akhirnya terjadi adalah konflik selesai. Jadi internal militer sendirilah yang menentang keberadaan Soeharto. Jadi bukan orang sipil, karena orang sipil ini selalu ada dan selalu siap untuk menyiapkan dirinya untuk Soeharto pada masa itu. Jadi inilah yang terjadi, teman-teman semua. Nah, konflik-konflik inilah yang sengaja dibuat, memang dibenturkan atau memang sengaja sudah terbentuk dari awalnya hingga tujuan masing-masing tercapai atau tidak tercapai, seperti itu. Nah, lalu yang terjadi adalah bentroknya orang-orang kepercayaan Soeharto dengan Soeharto sendiri. Karena itu tadi, karena dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mau mengerti tentang apa yang terjadi di masyarakat. Bagi dia adalah keselamatan anak, kekuatan ekonomus anak itu bagian yang paling penting bagi diri dia, hingga berakhirnya dia jatuh dari kekuasaan. Nah, tapi ada satu hal yang sangat menarik yang kita lihat adalah bahwa dia telah menyiapkan seorang Habibie untuk menjadi penggantinya. Kalau bila tidak terjadi reformasi, saya meyakini Habibie akan menggantikan Soeharto, karena banyak orang menduga bahwa Jenderal Trisutrisno sebagai presiden setelahnya. Tapi bila kita lihat kondisi yang terjadi pada lingkaran elitnya, pecah kan, terjadi perang antara dua kubu yang saling bertentangan. Yang satu tetap setia pada Soeharto dengan segala konsekuensinya, yang satu menentang Soeharto dengan pro Soeharto, tapi menentang pada sikap dan tindakannya terhadap penguasaan ekonomi oleh anak-anaknya dan keluarganya dan kroni-kroninya. Jadi ini terjadi dua gap dalam militer Indonesia. Saya perjelas lagi bahwa dua militer, yang satu pro Soeharto dengan segala kekuasaannya, yang kedua pro Soeharto tapi dengan segala kritikannya, bahkan sedikit melawan. Seperti itu yang terjadi. Jadi ada dua kubu yang memang memainkan sisi untuk mengingatkan Soeharto agar tidak terjebak atau terguling oleh akibat ulahnya sendiri, karena mereka sangat mencintai Soeharto agar turun dengan baik-baik. Nah, di sisi yang lain juga Soeharto sudah mulai Soeharto juga sudah mulai memberikan wewenangnya pada wilayah sipil. Nah, inilah yang terbalik. Soekarno memberikan kekuasaannya kepada militer, yaitu Ahmad Yani, dan Soeharto memberikan wilayah pergantian kekuasaannya kepada seorang sipil. Dua yang berbeda, karena dua-duanya saling memiliki pemahaman masing-masing. Di zamannya Soekarno, bahwa dia melihat bahwa militer ini memang harus dirangkul untuk penyimbangan PKI. Nah, sementara bila sipil yang dia kasih, maka akan hancur negara ini. Karena apa? Karena dia akan dimainkan oleh kekuatan militer. Nah, terbaliknya, zaman Soeharto dia memberikan kewenangan kepada sipil. Ini positifnya aja. Dia memberikan wewenang kepada sipil. Ada dua hal yang kita lihat di sini. Pertama, bahwa dia akan aman ketika dia turun karena ada kesetiaan. Yang kedua, dia tidak akan diapa-apakan. Seperti itu. Nah, karena mungkin ada sebuah perjanjian khusus antara keduanya, atau tidak ada sama sekali. Tapi yang secenderungan saya adalah bahwa dia telah memahami karakter militernya, karakter orang-orang yang dia pilih dalam kemiliteran, dan dia tidak bisa percaya lagi pada militer. Karena apa? Mereka sudah mulai melakukan sebuah gerakan perlawanan yang langsung berhadapan dengan dirinya. Nah, di sisi yang lain, apa yang dialami Soekarno dirasakan oleh Soeharto pada saat itu. Nah, jadi inilah yang dua hal yang saling bertentangan. Yang satu
orang sipil ingin memberikan peranannya kepada militer, nah orang militer memberikan perannya kepada seorang sipil. Inilah yang terjadi. Nah di sisi yang lain juga bahwa orang-orang yang dia pilih pun memang kebanyakan yang bergerak kepada jalur-jalur yang sangat kuat pada keislaman, seperti Sal Tanjung, Habibie, dan berapa yang lainnya. Juga Bin juga tetap Yoga Sugama yang pegang hingga akhir 89 kalau nggak salah ya, hingga akhir 90-an lah, baru ada pergantian. Nah ini bagian itu. Nah ini merupakan bagian yang sangat-sangat. Jadi inilah yang terjadi, bahwa jadi militer ini, Soeharto sendiri memahami karakter militer karena dia dari dalam militer, dan dia juga memahami orang-orang yang diangkatnya ini karena dia yang mengangkat mereka. Jadi seperti itu, bahwa apa yang terjadi pada saat itu pun ya Soeharto sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Karena mereka bermain di tengah arena ketika kepercayaan Soeharto sangat kuat pada diri mereka. Seperti itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Nyata Soeharto lengah. Lengahnya di mana? Bahwa dia menganggap bahwa semua orang-orang militer yang ada di samping dia itu orang yang bisa dipercaya. Tidak ada tidak ada melawan, tidak ada kemarahan, tidak ada kekesalan, dan tidak ada segala hal yang buruk lainnya. Ternyata pas di pertengahan pencalonan wakil presiden, konflik besar. Dan dia kaget dengan itu. Makanya dia buru-buru memberikan kewenangan kepada Harmoko untuk mengganti Pak Majen Wahono atau Karisuhut ya, saya lupa itu. Untuk memegang Golkar. Nah ini pun ditentang oleh kalangan militer langsung. Karena apa? Khususnya Elvi Murdani. Karena Golkar ini adalah memang wilayahnya orang-orang yang memiliki kekuasaan militer, bukan pada jalur sipil. Tapi Soeharto telah memberikan wewenang itu pada seorang sipil. Lalu diangkatnya ketua DPR RI juga sebagai seorang sipil, Harmoko. Nah jadi dua hal ini adalah bagian yang sangat mendekat. Jadi memang ada konflik yang sangat besar yang terjadi di dalam militer sendiri. Jadi ini yang terjadi teman-teman, bahwa Soeharto sudah menyiapkan orang-orangnya untuk menggantikan dia, iya, tapi dia tidak bisa memegang penuh janji orang-orang yang dia berikan wewenangnya. Seperti itu. Nah ketika dia mencalonkan Habibie, itu merupakan jalan terakhir bagi dia. Karena apa? Dia ingin benar-benar turun. Karena apa? Dalam budaya Jawa, seorang istri merupakan tiang tonggak dalam sebuah rumah. Bila tonggak ini rubuh, maka hancur semua yang ada dalam rumah. Karena itu budaya Jawa. Atau kalau kita sebut Amangkurat satu lah. Amangkurat inilah yang menghilangkan segala bentuk kebudayaan budaya laut menjadi budaya tani, menjadi budaya tanah. Nah ini yang terjadi. Jadi Amangkurat ini adalah orang yang menentang keberadaan pantai-pantai di sekucur di sekitar jalur laut di Jawa. Dia juga yang menghancurkan, dan dia melarang semua orang untuk membuat kapal perang, kapal yang nggak boleh lebih dari 10.000 ton atau 1.000 ton dan lain sebagainya. Akhirnya orang larinya kembali ke daratan. Karena bagi Amangkurat melihat bahwa budaya laut itu adalah budaya orang-orang yang sangat bebas, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Tapi kalau orang-orang budaya barat, yang budaya petani itu enak disentuh, enak diajarkan, gampang dihentak, seperti itu.
Inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa bahwa eh, kekagetan orang-orang pada melihat Soeharto memberikan wewenang kepada sipil itu bagi saya pribadi waktu itu masih jadi pembaca lah, belum pembaca dan hanya pengikut berita dan juga pendengar orang-orang analisa bahwa bahwa terlihatlah bahwa bagaimana Soeharto berhati-hati dalam memberikan wewenangnya kepada orang-orang yang memiliki calon penggantinya. Bahkan orang menduga bahwa Trisno adalah calon penggantinya Soeharto. Ternyata yang jadi pengganti Soeharto adalah Habibie. Seperti itu. Karena apa? 2 kali Soeharto dan Habibie selalu bersama dalam sebuah kendaraan, yaitu Harley Davidson. Soeharto yang bonceng, yang bawa kendaraan, Habibie yang duduk. Itu merupakan tanda bukti bahwa 2 orang ini akan saling berdekatan di masa-masa akhirnya Soeharto. Nah, ini realitasnya. Tapi ada kebaikannya juga Soeharto, bahwa dia terlepas dari melihat bahwa dia memang terancam dalam posisinya sebagai seorang presiden yang sudah diganggu gugat, atau seorang raja mangkurat yang sedang kursinya digoyang-goyang, hingga dia melakukan sebuah perubahan yang sangat drastis, yaitu mengganti orang Golkar yang biasa dikuasai oleh sipil menjadi seorang sipil, yang biasa dikuasai oleh Golkar, dikuasai oleh militer, dikuasai oleh sipil. Demikian juga ada ketua DPR RI dikuasai oleh sipil. Lalu dia mengangkat beberapa orang-orang yang cenderung ke Islam dan dekat dengan Habibie. Faisal Tanjung diangkat sebagai seorang panglima. Jadi segala hal yang berbau-bau kekuatan itu dia mulai mainkan semuanya, walaupun akhirnya dia tetap sebagai pemenang karena dalam intrik politik dia lebih kuat dalam membuat sebuah kebijakan. Seperti itu. Nah, tidak ramainya keadaan ketika dia tidak menangkap orang-orang yang terlibat yang menghantam dia ketika mencalonkan Sudarmono sebagai wakil presiden. Seperti itu aja yang membedakan akhirnya. Karena apa? Karena dia orang-orang yang menentang dia ketika pencalonan wakil presiden Sudarmono itu adalah orang-orang juga yang dekat dengan dirinya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa betapa kuatnya Soeharto menguasai arena politik di Indonesia ini, hingga dia bisa merubah orang dengan seenaknya, bisa memasuki orang seenaknya, bisa mengganti orang seenaknya. Berarti kan bahwa dia memang memiliki kekuatan. Tapi kekuatan itu sudah mulai goyah. Karena apa? Banyak orang-orang yang dia pajang dalam sebuah kabinet, di dalam etalasenya, sudah mulai mereka mengetok etalase tersebut hingga mereka bisa keluar masuk etalase. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi ruang publik itu tetap dikuasai oleh Soeharto, tapi ruang abu-abu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Nah, bagi dia saat itu adalah ruang publik yang penting bagi dia, kekuasaan itu, bukan di ruang abu-abu. Nah, sementara orang-orang yang menentang dia ini selalu bermain di dalam dunia abu-abu, seperti intelijen, terus juga gerakan-gerakan rakyat, mahasiswa, entah ormas, entah siapapun yang bisa dimajukan untuk menentang wakil presiden Sudarmono. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sudah mulai dia mainkan, dan Soeharto mulai goyah ketika itu. Nah, ada kebaikan juga dari Soeharto. Dia mulai mengganti orang-orang sipil menjadi orang-orang militer menjadi seorang sipil. Nah, kebalikan dengan Soekarno melihat bahwa zaman itu adalah zaman konflik yang benar-benar yang melibatkan banyak negara kuat, punya power, punya intelijen yang kuat, punya jaringan yang kuat.
dan juga punya pengaruh di mana-mana. Nah, bila sipil yang bermain, kacau. Karena apa? Sipil selalu bermain pada satu jaringan negara, yaitu ideologinya. Nah, tapi tidak kalau militer, walaupun nanti akhirnya ke Amerika juga, tapi mereka masih bisa mengimbangi antara dua 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 wilayah, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, bila sipil nanti larinya ke satu kiblat, yaitu apa, anti Amerika, tapi frontal menyerang, tapi tidak memiliki konsep untuk melakukan sebuah aksinya. Nah, tapi kalau militer, ketika mereka diberikan kekuasaan, mereka dapat analisa-analisa dari masukan-masukan intelijen dari berbagai negara lainnya, karena ada hubungan antara militer satu dan militer yang lain. Dalam memberikan informasi atau apa dan lain sebagainya. Nah, sementara di zaman Soeharto, orang-orang sudah mulai terbuka dengan apa namanya, teknologi, dengan informasi, dengan radio, televisi, koran, dan berita itu terlalu cepat menyebar segala macam. Nah, jadi Soeharto melihat bahwa sipil itu lebih bagus dalam membagi data, dalam memberikan data dan juga aktual, dan juga bekerja sama dengan orang-orang yang berapa negara seperti Amerika dan Rusia, Soviet, karena mereka sudah memahami cara berbuatnya. Jadi demikianlah teman-teman, betapa gersangnya Soeharto pada masa akhir-akhir Sudarmono menjadi, pada saat dia memilih Sudarmono dan ditentang oleh orang kalangan ABRI sendiri. Jadi yang bermain ini cuma ada militer dan militer, tidak ada militer dan sipil. Buktinya apa? Semua hal yang bermain dalam politik praktis di masa itu hanya ada militer, intelijen. Selain itu nggak ada militer yang masyarakat orang-orang sipil itu hanya diperbantukan dalam kelangsungan eksistensi militer. Itu aja sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman semua, bahwa Soeharto di masa-masa itu dia juga begitu masih kuat, dan dia juga memiliki kekuatan power yang sangat dahsyat. Bahkan dia mampu mengendalikan militer dan sipil hingga semua orang pun masih belum bisa berbuat apa-apa. Cuma itu pun, ini saya rasa cuma test case dari beberapa orang angkatan TNI yang ingin mendobrak keberadaan Soeharto lewat Sudarmono. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa perubahan yang terjadi, tidak ada kejadian perubahan yang sangat drastis. Karena apa? Karena Soeharto tetap memegang wilayah sipil dan militer selama dia berkuasa, dan dia masih juga memegang permainan di dalam politik Indonesia ini, walaupun yang menyerang dia adalah orang militer juga yang memang dia angkat dan dia juga yang memberhentikan, seperti itu. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa kehebatan, kekuatan, daya pikir, daya imajinasi Soeharto masih kuat, bahwa dia tetap penguasa tunggal di Republik Indonesia ketika masa itu. Dan ini merupakan bagian yang sangat-sangat bahwa sipil tidak memiliki kekuatan apapun, sipil tidak memiliki daya tempur, karena yang saya bilang tadi, bahwa militer tetap di atas segala-galanya, dan Soeharto lah penguasa yang menguasai sipil dan militer, hingga lawan-lawannya pun tersingkir secara lembut tapi pasti. Demikianlah teman-teman semua.
hingga Golkar pun tidak bisa bicara apa-apa lagi, dan militer pun yang menyerang dia tidak bisa bicara apa-apa lagi, walaupun bermain dalam fragmentasi pencalonan wakil presiden. Tapi itu adalah sebuah upaya dari beberapa orang militer untuk menjadikan acuan awal menyerang Soeharto. Nah, di sini pula mungkin mereka melihat bahwa siapa lawan dalam militer itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang pro Soeharto melihat siapa teman-teman dia yang memang melawan Soeharto. Jadi demikianlah teman-teman. Untuk saat ini, terima kasih atas semua. Terima kasih atas share-nya, subscribe-nya, komennya, dan like-nya. Semoga memiliki arti dari setiap apa yang saya sampaikan dan memiliki makna bagi siapapun yang mendengarnya. Dan juga berarti bagi orang-orang yang ingin tahu politik di masa itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis.